Wah, Presiden Jokowi berpidato dalam pertemuan antar anggota ASEAN. Wah, keren sekali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di channel YouTube Pembelajaran SD Kota Semarang. Halo adik-adik, kita ketemu lagi ya bersama saya Kak Eka untuk belajar materi di kelas 6. Sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, kita harus berdoa terlebih dahulu. Semoga diberi kelancaran, pemahaman, dan ilmu yang bermanfaat. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Kali ini kita akan belajar materi kelas 6, tema 7, subtema kedua, pembelajaran yang ketiga. Sebelumnya Kak Eka sampaikan lagi, selamat untuk adik-adik sudah memasuki di tema 7, di subtema yang kedua dan pembelajaran yang ketiga. Selanjutnya Kak Eka berharap anak-anak semua belajar di rumah dengan rajin dan giat. Tetap terapkan protokol kesehatan. Ingat 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan agar kita tidak tertular COVID-19. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah mengidentifikasi nilai-nilai persatuan dan kerakyatan dalam kehidupan. Yang kedua, kita akan menuliskan contoh-contoh penerapan nilai-nilai kerakyatan. Yang ketiga, kita akan mengidentifikasi peran Indonesia dalam bidang sosial di ASEAN. Selanjutnya, kita akan belajar untuk membuat rancangan pidato. Anak-anak, negara kita itu sangat luas, terbentang dari Sabang hingga Merauke. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk karena terdiri atas berbagai macam suku, bahasa, agama, adat istiadat, serta kebiasaan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, kita harus mempertahankan persatuan dan kesatuan. Bagaimana ya caranya untuk dapat mempertahankan persatuan dan kesatuan? Yuk disimak, Kak Eka akan bacakan sebuah cerita tentang kepemimpinan. Tadi adalah cerita tentang Pak Willy. Setelah Kak Eka bacakan, coba disiapkan buku latihannya dan coba jawab soal-soal berikut ini. Yang pertama, mengapa kepala sekolah pada cerita di atas menjadi pemimpin idola?
Kedua, apakah kepala sekolah pada cerita sudah mengamalkan nilai-nilai persatuan? Coba adik-adik jelaskan. Yang ketiga, apakah kepala sekolah sudah menerapkan nilai-nilai kerakyatan? Dan yang keempat, apa alasan kepala sekolah membantu Sudin untuk mengikuti lomba pidato? Soal selanjutnya adalah apa yang kita teladani dari sosok kepala sekolah tersebut? Soal keenam, apakah yang menyebabkan Sudin akhirnya dapat pergi mengikuti kompetisi? Soal ketujuh, bagaimana menurutmu hubungan antara kepala sekolah dengan bupati, kepala dinas, dan pejabat daerah lainnya? Apa yang membuatmu menyimpulkan seperti itu? Nah, setelah anak-anak semuanya sudah menjawab pertanyaan tersebut, sekarang coba tuliskan contoh perilaku yang mewujudkan pengamalan nilai persatuan dan kesatuan yang ada di lingkunganmu. Boleh loh diskusi dengan orang tuamu. Nah, untuk kali ini Kak Eka akan menyebutkan nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Apa saja nilai-nilainya ya? Yang pertama, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang kedua, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Yang ketiga, musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. Yang keempat, menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Dan yang kelima, dengan itikat baik dan rasa tanggung jawab menerima setiap keputusan. Yang keenam, di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Dan yang ketujuh, keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, mengutamakan nilai-nilai kebersamaan dan keadilan, serta mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. Nah, itu tadi nilai-nilai yang telah dibacakan oleh Kak Eka. Sebagai warga negara Indonesia, kita sangat menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan agar tercipta kehidupan yang rukun, aman, dan damai. Selanjutnya, kira-kira bagaimana ya hubungan negara kita dengan negara-negara lain? Nah, anak-anak tentu ingat, kita sudah mengikuti sebuah organisasi yang disebut dengan ASEAN. Bahkan Indonesia adalah salah satu pendiri dari ASEAN. Coba cari informasi mengenai peran Indonesia di ASEAN dalam berbagai bidang berikut. Yang pertama, pendidikan. Kak Eka kasih contoh ya. Dalam bidang pendidikan, peran Indonesia itu mengikuti pertukaran pelajar, ada seminar-seminar internasional. Dalam bidang pangan, salah satu contohnya adalah mendukung ketahanan pangan di lingkup ASEAN. Pada bidang sosial itu, Indonesia juga punya banyak peran. Salah satunya adalah memberikan berbagai bantuan kemanusiaan. Yang selanjutnya pada bidang kesehatan, Indonesia itu melakukan pertemuan menteri-menteri yang menghasilkan sebuah kesepakatan atau mufakat untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan serta untuk menanggulangi masalah kesehatan yang ada di negara masing-masing. Selanjutnya untuk bidang pariwisata adalah mengadakan promosi pariwisata. Setelah anak-anak semuanya mencari contoh lain peran Indonesia dalam ASEAN, ayo kita ingat kembali pada cerita yang awal tadi. Ada kepala sekolah yang membantu Sudin mengikuti lomba berpidato. Sekarang Kak Eka mau tanya, siapa yang tahu apa saja rancangan dalam membuat pidato? Ya, betul sekali. Yang pertama adalah salam pembuka. Yang kedua adalah pendahuluan. Yang ketiga adalah inti dari pidato tersebut. Dan yang keempat adalah penutup.
Sedangkan yang terakhir adalah salam penutup. Setelah mengetahui rancangan membuat pidato, Kak Eka harap adik-adik di rumah untuk segera belajar membuat pidato ya. Nah, tadi semuanya adalah pembahasan yang kita pelajari hari ini. Coba kita ingat, apa saja tadi ya? Yang pertama, kita telah membahas nilai persatuan dan kerakyatan dalam kehidupan. Yang kedua, kita telah membahas tentang penerapan nilai-nilai kerakyatan dalam lingkungan. Yang ketiga, peran Indonesia dalam berbagai bidang di ASEAN. Dan yang keempat, kita telah belajar tentang rancangan pidato. Nah, demikianlah tadi pembelajaran kita pada hari ini. Kakak Eka berharap semoga ilmu yang diberikan bermanfaat dan adik-adik di rumah bisa menyerap ilmu dengan sangat baik. Ingat, tetap terapkan protokol kesehatan. Kita bisa. Kak Eka sudahi sampai di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.